Jadi kadang-kadang pembajakan di seluruh Indonesia tuh terjadi pembajakan serentak di seluruh Indonesia itu. Dan Asy-Revi itu nggak ada asosiasi lain selain Asy-Revi sama Asiri. Iya, makanya saya tanya. Musiknya Asiri waktu itu musiknya. Nah, filmnya Asy-Revi. Betul. Dua itu aja yang kemana-mana itu kadang-kadang orang lupain itu bagaimana perjuangan Asy-Revi begitu beratnya gitu menghadapi pembajakan. Bagaimana mengikis pembajakan. Sulit karena memang adanya teknologi. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Asy-Revi ya, Asosiasi Rekaman Video Indonesia. Dulu tuh hidupnya dari VCD, DVD gitu Pak ya, dari itu. Belum, dari jauh sebelum itu ada lagi Pak. Itu VCD DVD kan udah eranya di 2000-an itu VCD DVD. Sebelum itu sebelum lagi Asy-Revi udah dari tahun 1980 sekian. Jadi udah ada tuh waktu zamannya VHS, Betamax gitu ya. Itu yang Betamax itu loh, kaset kayak ya, tahu gitu. Betamax, VHS, kemudian kalau VCD kan Cakram. Betul. Nah, itu Asy-Revi sudah ada berkiprah di situ sudah sebagai sebuah asosiasi yang beranggotakan anggota-anggota itu ya kan, ada 52 anggota. Nah waktu itu aturannya jelas, sampai saya dengar ketika pembajakan dianggap merajalela, Asy-Revi sering bersama polisi. Iya, kita selalu kerjasama. Di mana kerjasama dengan polisi mengatasi pembajakan tuh? Ya itu Bang, sulit karena itu yang kita hadapi teknologi canggih, teknologi baru gitu. Udah gitu mudah orang sekarang nyetak dalam bentuk VCD itu sulit. Jadi kadang-kadang pembajakan di seluruh Indonesia tuh terjadi pembajakan serentak di seluruh Indonesia itu. Dan Asy-Revi itu nggak ada asosiasi lain selain Asy-Revi sama Asiri. Iya, makanya saya tanya. Musiknya Asiri waktu itu musiknya. Nah, filmnya Asy-Revi. Betul. Dua itu aja yang kemana-mana itu kadang-kadang orang lupain itu bagaimana perjuangan Asy-Revi begitu beratnya gitu menghadapi pembajakan. Bagaimana mengikis pembajakan. Sulit karena memang adanya teknologi. Nah, sekarang ini bentuk pembajakan film terutama ya, kita orang film kan bicara film. Sekarang bentuknya apa Pak? Karena dulu kan dijadikan VCD tadi. Ya, kayak cybercrime Pak. Sekarang istilahnya kita buka, misalnya kayak dulu kita buka layar kaca.tv, sekarang ada Indo XX. Itu mesti ke Kominfo. Kominfo yang punya dia tinggal take down aja itu yang mana. Kita bikin laporan tuh cepat di take down sama dia. Makanya pernah dalam Rakornas BPI pernah saya sampaikan, BPI juga kan itu sebagai SK-nya itu dari presiden, sama dengan mereka juga di Kominfo. Kenapa BPI tidak diberi wewenang untuk melakukan portal memfilter gitu? Oh ini boleh di take down, ini tidak, kan tidak. Sekarang BPI mesti laporan dulu ke Kominfo. Atau kita lewat websitenya Kominfo kita laporan. Baru beberapa hari kemudian baru di take down itu website yang nggak benar gitu kan. Harusnya tuh BPI punya begitu. BPI harusnya punya begitu. BPI ajukan, BPI punya sendiri. Oh ini nggak benar, ada laporan nih. Misalnya film saya judulnya apa, ya udah. Jadi Asy-Revi terhadap masalah pembajakan yang trennya sekarang adalah lewat itu tadi, siber, ya kan? Sudah pernah berusaha melakukan. Sekarang enggak. Enggak. Atau karena anggotanya juga sudah nggak peduli, mau dibajak kan mau enggak. Karena kan kita memang membelinya udah udah yang Enggak, itu kan anggota Asy-Revi, tapi kan pembajakan itu kan tetap berlangsung, ya kan? Ya tidak semuanya. Kalau yang anggota Asy-Revi nggak baca lah, kita anggapkan begitu ya. Nah, maksud saya dulu kan Asy-Revi itu aktif, melindungi hak-hak produser rekaman itu, meskipun bukan anggota atau tidak anggota kan, pokoknya pembajakan tuh. Iya, aktif ya. Seluruh Polda ini kenal Asy-Revi. Ya betul. Waktu itu saya itu cuma sekarang ini kan pembajakan tetap ada, hanya bentuknya yang lain. Cuma Asy-Revi nggak begitu kayak dulu lah ya. Karena memang pertama juga kita tidak full banget gitu ya main di video on demand, tidak semuanya. Yang kedua juga memang dari pihak pemerintah mengundangnya tahunya itu asosiasi produser, kayak misalnya PPFI, Aprovi dan lain sebagainya. Mereka tidak undang lagi Asy-Revi karena mereka tahu Asy-Revi itu bentuk cakram dalam benak mereka itu. Bentuknya cakram gitu. Bukan main internetan gitu, atau bukan main yang rekaman bukan yang digital seperti kita bisa
video on demand tadi, bukan. Jadi mereka pikir ini cakar, urusan cakar baru ke Asy-Revi gitu. Saya juga kan jadi ahli, saksi ahli gitu, kalau orang bilang saksi ahli, pernah kita keterangan ahli ke seluruh Indonesia. Tapi untuk cakram gitu. Ya, tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih, Pak, pembajakan yang sekarang dilakukan oleh siber atau apalah istilahnya saya nggak paham terhadap industri perfilman Indonesia? Ada Pak, tapi nggak seberat kalau waktu kita main cakram. Nggak seberat itu. Karena sekarang orang walaupun dibajak kan tetap dia keluar data dia untuk kebanyakan keluar data. Jadi datanya tuh bisa dapat duit, bisa keluar itu. Jadi beda sama dulu cakram. Cakram itu kita jualan 20.000, di bawah jualan cuma 5.000 bisa dapat 3 lah, 10.000 3 kan begitu. Jauh benar itu habis juga. Toko-toko original juga mati. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan memang sudah murah-murah semua. Kita masuk ke GoPlay, kita masuk ke Netflix itu memang murah. Jadi orang juga yang bajakan juga gitu kan. Pak, kan ada peralihan tadi ya dari cerita tadi, ada peralihan yang cukup seru dari konsentrasi ke rekaman dalam bentuk VCD, DVD dan sebagainya. Sekarang anggota Asy-Revi, perusahaan-perusahaan itu beralih ke OTT atau on demand tadi ya. Video on demand. Video on demand. Yang ingin saya tanyakan, itu anggota Asy-Revi masih bisa bertahan hidup Pak dengan perubahan besar? Banyak yang udah gulung tikar atau pindah bisnisnya, atau dia malah jadi importir, atau dia juga bikin film gitu, macam-macam. Dulu kan anggota kita kayak Ram Soraya itu, Ram Entertainment itu memang anggota kita. Santani, Rapi Film itu anggota kita juga. Tapi tetap mereka masih jalan juga. Mereka produser-produser untuk di bidang di film-film yang produksi film gitu ya. Tapi masih di bidang perfilman banyak. Perfilman. Ya sekarang beralih lah buka OTT. Iya. OTT itu kan nggak gede seperti kayak kita jualan VCD atau film-film bioskop Pak. Itu terbatas sekali, dananya juga belum bisa menjanjikan lah OTT gitu ya. Harus diramu lagi tuh bagaimana biar bisa produser hidup bisa dari situ gitu. Ini film sinema kan?